البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Laisa ikhtilafat tadad. Dan telah diketahui bahwasanya tafsir-tafsir itu tadi, masalah sirat itu adalah Al-Quran atau sirat itu adalah Islam dan semacam itu, ini bukanlah perselisihan yang menunjukkan saling bertentangan. Kama yadhunnuhu ba'dun nas, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Dan ini seperti yang syubhat yang didatangkan oleh sebagian orang-orang Syiah yang di So'dah itu. Kita dikasih tahu sebagian ikhwah yang berobat ke rumah sakit As-Salam, Hospital As-Salam, didebat oleh orang-orang Syiah Rafidhah, mengatakan kalian sendiri ulama kalian para ahli tafsir berbeda-beda kalimatnya. Kalian harus ikut yang mana? Sehingga kalian harus mewajibkan kami untuk ikut salaf. Salaf sendiri berbeda-beda dalam tafsirnya. Orang tadi tidak paham bahwasanya walaupun lafadznya berbeda tapi intinya sama. Baik. Misalul dzalik, contohnya apa? Tafsiruhum lis-siratil mustaqim. Penafsiran para ulama bahwasanya untuk siratul mustaqim, faqala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan huwal Quran. Siratul mustaqim adalah Al-Quran. Ittiba'uh. Oh, apa nana salah kah? Oh ya, ini sudah ya. Oh, salah lihat alamat. Berarti apa? Ini kalam Syekh Utsaimin sekarang. Tayyib, qala Syekh Ibnu Utsaimin. Tayyib, fahimna anna ba'das salaf idza fassara kalimatan bi makna wa fassaraha akharun. Atau ini salah lagi? Oh, yang bawah ya. Roti. Tayyib. Ya, ini alamatnya. Tayyib. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, walakinna hadzal a'jami law wajada khubza at-tamis. Tetapi si orang ajam ini, orang yang non Arab, seandainya dia mendapatkan roti tamis, nggak tahu ini, harus tanya Syekh Utsaimin ini jenama apa. Saudi banyak jenis roti. Tayyib. Badalal bur, dia roti juga tapi sebagai pengganti bur, pengganti gandum. Hal yafhamu annahu khubz amla? Al-zahir annahu yafham. Apakah dia paham bahwasanya ini roti ataukah tidak? Zahirnya tetap dia paham ini adalah roti. Baik, manusia memang pandai dalam masalah kulineri itu. Boleh cari pengganti-pengganti yang lain. Masalah bahan. Tapi intinya apa? Orang paham apa itu roti. Misalul dzalik, contohnya manutila fi qaulih, apa yang dinukilkan dari tentang firman Allah Ta'ala, summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab suci itu kepada orang-orang yang kami pilih dari para hamba kami. Faminhum zalimul li nafsih. Di antara hamba kami yang mewarisi Al-Quran, ada yang mendolimi dirinya sendiri, yaitu sebagian kewajiban tidak dijalankan, sebagian maksiat dikerjakan. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan, hanya menjalankan yang wajib, tidak menjalankan yang sunnah, hanya meninggalkan yang haram, tidak meninggalkan yang makruh. Ini pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka ada yang selalu terdepan, sabiq, mendahului yang lain di dalam kebaikan, menjalankan yang wajib dan mustahab, menjauhi yang haram dan makruh. Nah, ini yang terbaik. Semuanya adalah pewaris Alkitab. Tayyib. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang ayat summa awrathnal kitabal ladzina astafaina. Kaifa wusifal kitab bismin mausulin lidzukuril al-uqala. Bagaimana Alkitab itu disifati dengan isim mausul untuk, yaitu kaum pria, dzukur, lelaki, al-uqala yang berakal, al-kitabal ladzina. Sementara Alkitab maf'ul awal. Jawabannya adalah kitab ini sebagai maf'ul awal, dia bukan sifat. Maksudnya alladzi ini bukan sifat. Dan memang tidak layak dikatakan sifat. Tayyib. Alladzina maf'ul tsani. Tayyib. Ini sekitar apa pembahasan nahwunya, i'rabnya. Wal asal annal awal huwal maf'ulul awal, wasani huwal maf'ulus tsani. Hukum asalnya yang pertama tadi disebut yaitu Alkitab, dia sebagai objek yang pertama. Yang kedua sebagai objek yang kedua. Manil muradu billadzina astafa min ibadih. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang terpilih dari para hamba Allah? Hadhil ummatul islamiyah.
Yang terpilih maksudnya adalah umat Islam ini. Umat Islam yang mana maksudnya? Yaitu umat apa? Umat istijabah, yaitu yang mau menerima dakwah. Bukan apa? Semata-mata umat dakwah, yaitu didakwai tapi tidak mau, yaitu orang Yahudi, Nasara, orang Hindu yang mereka tahu dakwah Islam tetapi apa? Tidak mau taat. Karena orang ini jelas mereka tidak diwarisi Alkitab, tapi yang diwarisi adalah apa? Yang mendapatkan warisan Alkitab adalah yang mau masuk Islam. Jadi maksud umat Muhammad di sini umat yang mana? Yaitu umat istijabah, bukan umat dakwah. Bukan hanya sekedar didakwai, tapi memang menerima dakwah dia, menyambut. Tayyib, li'anna akhira kitabin nazala huwa hadzal Qur'an, karena kitab yang terakhir turun adalah Al-Qur'an ini. Tayyib. Kemudian kembali ke kalam Syekhul Islam, fa ma'lumun anna adh-dhalima li nafsihi yatanawalu al-mudayyi'a lil wajibat wal muntahika lil muharramat. Dan telah diketahui bahwasanya orang yang mendolimi diri sendiri yang disebutkan dalam ayat tadi itu mencakup apa? Orang yang menyia-nyiakan kewajiban, kewajiban tidak dikerjakan. Dan orang yang dia itu melanggar, yaitu justru malah dia mengerjakan perkara yang haram, yang dilarang justru malah dia perbuat. Wal muqtasid, yang kedua yang bersifat pertengahan, yatanawalu fa'ilal wajibat wa tarikal muharramat. Ini mencakup orang yang mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Wasabiqu, sementara orang yang terdahulu menjalankan kebaikan, berlomba dalam kebaikan, yadkhulu fihi man sabaqa, masuk di dalamnya orang yang berlomba-lomba. Fataqarraba bil hasanat, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan, ma'al wajibat, disertai dengan kewajiban. Ya, maksudnya bukan hanya yang wajib tapi yang mustahab juga. Fal muqtasidun hum ashabul yamin. Orang yang pertengahan mereka adalah golongan kanan. Wasabiqun ulaikal muqarrabun. Sementara yang yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Ini golongan yang paling tinggi. Ahli surga ada dua. Tayyib. Berarti yang tidak ahli surga yang mana? Yang tidak dijamin masuk surga dengan segera, yaitu orang yang zalimul li nafsih, mendolimi dirinya sendiri, harus dicuci dulu dalam neraka kalau Allah menghendaki itu. Tapi tetap akhirnya adalah dia masuk surga. Karena apa? Dia punya asal keimanan. Ujung-ujungnya adalah masuk dalam apa? Ashabul yamin, tapi yang derajatnya bawah. Dari bawah tapi bagus tetap. Summa inna kullan minhum, kemudian sesungguhnya masing-masing dari mereka maksudnya apa? Sepertinya ahli tafsir ya. Yadhkuru hadza fi naw'in min anwa'it ta'at. Sebagian dari ulama di dalam menafsirkan ayat tadi itu menyebutkan satu jenis dari beberapa jenis ketaatan. Sekedar contoh. Kaqaulil qail, seperti ucapan orang yang mengatakan as-sabiq alladzi yusolli fi awalil waqt. Memang sebagian mufassirun seperti itu. Yang dikatakan berlomba-lomba dalam kebaikan adalah orang yang sholat di awal waktu. Wal muqtasid, yang pertengahan, alladzi yusolli fi asna'ih, orang yang sholat di pertengahan waktu. Wa dzalimu li nafsi alladzi yuakhirul asr ilal isfirar. Yang namanya mendolimi diri sendiri adalah orang yang sholat asar sampai matahari itu sudah menguning. Yaitu apa? Sholatnya tidak sah kalau dia tidak darurat. Kalau darurat masih boleh sampai matahari terbenam. Maka ini sekedar contoh, bukan berarti hanya masalah sholat saja, tapi ini contoh bagaimana orang yang lambat, orang yang pertengahan, dan orang yang bersegera. Au yaqul, atau dia berkata, yaitu penafsir yang lain mengatakan as-sabiq wal muqtasid wal zalim qad dzakarahum fi akhir suratil Baqarah. Yang lain mengatakan dalam tafsirnya, yang namanya orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang pertengahan, dan orang yang mendolimi diri sendiri, ini semua telah disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Baqarah. Fa innahu dzakaral muhsina bis shadaqah, karena Allah Ta'ala menyebutkan orang yang berbuat kebaikan dengan sedekah. Wal zalim bi aklir riba, orang yang zalim adalah orang yang memakan riba. Wal adil bil bai'. Ini wal adil bil bai' ini siapa ini? Muqtasid mungkin ya. Tayyib. Dan sementara orang yang muqtasid maksudnya yaitu orang yang adil dalam jual beli. Ini adalah memang kewajiban. Tayyib. Wan nas fil amwal, sementara
manusia di dalam masalah harta imma muhsin, boleh jadi dia adalah orang yang berbuat kebaikan, wa imma adil, wa imma adil, boleh jadi adalah dia orang yang adil, wa imma zalim, atau boleh jadi dia orang yang zalim. Fasabik, maka yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah al-muhsin bi adail mustahabbat ma'al wajibat, yaitu orang yang berbuat kebaikan dengan menunaikan yang mustahab-mustahab disertai dengan yang wajib-wajib. Wa zalim akilur riba, yang zalim adalah orang yang makan riba. Au mani'uz zakah, atau orang yang tidak mau membayar zakat. Wal muqtasid, yang pertengahan, alladzi yu'addi zakatal mafruḍah, yaitu orang yang menunaikan zakat wajib, wala ya'kulur riba, dan tidak memakan riba. Baik. Jadi ini adalah yaitu sekedar apa tafsir dengan contoh. Bukan apa perselisihan antara penafsir yang pertama dan yang kedua. Qal wa amsalu hadhil aqawil, dan contoh-contoh yang semacam ini. Masalah apa perselisihan, tapi perselisihan tanawu saja, jenis atau macam. Fa kullu qaulin fihi dzikru nau'in dakhilun fil ayah. Maka setiap perkataan yang di situ hanya menyebutkan salah satu jenis amalan itu masuk dalam ayat tadi. Wa innama dzukira li ta'rifil mustami'. Hanya saja contoh-contoh tadi itu disebutkan oleh para mufassirun untuk memberitahu, untuk memperkenalkan kepada orang yang mendengar bitanawulil ayatilah, bahwasanya ayat ini mencakup pembahasan tadi, mencakup masalah sholat, juga apa yang lain mengatakan oh ayat ini juga mencakup masalah harta. Baik, wa tanbihihi ala nadhirih, dan untuk mengingatkan dia terhadap yang seperti itu juga. Yaitu apa? Orang yang mendengar disuruh untuk mengkiaskan, sebagaimana dalam sholat itu manusia terbagi tiga, juga dalam masalah muamalah harta manusia juga terbagi tiga. Demikian pula dalam kes-kes yang lain manusia akan terbagi tiga. Mungkin orang yang zalim, mungkin orang yang pertengahan, mungkin orang yang bersegera dalam kebaikan. Baik. Jadi itu yang diantara yang diinginkan oleh sebagian mufassirun salaf, bukan untuk membatasi tafsirnya. Fa inna ta'rifa bil misal qad yashulu, qad yushil kah? Yushil. Fa inna ta'rifa bil misal qad yushilu aktsara min at-ta'rifi bil haddil mutabiq. Karena memperkenalkan sesuatu dengan contoh itu terkadang dan bahkan sering mempermudah lebih banyak daripada kita memperkenalkan sesuatu dengan definisinya yang sesuai. Iya, kalau dengan contoh itu lebih mudah. Terutama apa? Kalau kita dakwah di kampung-kampung atau dakwah ke orang yang baru mengaji, langsung kita beri contoh yang baik. Kalau dengan definisi dia akan pening. Baik, ma'ruf. Semacam itu. Misalkan dia tanya, Ustadz, yang wajib itu apa sih? Kita bilang yang wajib seperti apa? Sholat 5 waktu, puasa, bulan Ramadan, itu wajib. Tapi kalau kita definisikan dengan definisi yang aslinya wajib, yaitu apa? Ma'amara bil asyari ala wajhil ilzam, pening dia. Apa itu? Sesuatu yang diperintahkan oleh sang pembuat syariat dalam bentuk yang mengharuskan. Pening dia, ini apalah Ustaz? Kasih tahu langsung contohnya, yang wajib itu apa? Baik. Nah, makanya ini menunjukkan apa? Menunjukkan hikmah para salaf. Mereka paham bagaimana cara berdakwah yang baik, tidak seperti persangkaan sebagian orang. Cuma apa? Ketika perlu definisi, disebutkan definisinya demikian. Sebagaimana disebutkan di dalam faedah dari Imam Syaukani, beliau dapat faedah lewat mimpi, tapi mimpi yang betul. Mimpinya beliau jumpa dengan apa? Mujaddid 100 tahun sebelumnya, yaitu Imam As-Sun'ani, Muhammad Ibnul Amir As-Sun'ani. Yaitu apa? Beliau bermimpi dinasihati Imam Sun'ani, kalau engkau ngajar Sahih Bukhari, jangan cuma lafaz-lafaz yang umum, tapi juga apa? Detail, bahas juga masalah rijal-rijalnya, rawi-rawinya. Maksudnya bagaimana? Karena yang hadir di majelis Imam Syaukani bukan hanya orang awam, tapi juga para ulama hadir di depan Imam Syaukani. Sehingga apa? Orang awam mengambil apa yang dia mampu ambil, ulama juga mengambil faidah apa yang dia inginkan. Soalnya kalau kita hanya memakai salah satu cara, ada satu pihak yang nanti merasa bosan. Oh, ini saya sudah lewat lah, nggak ada faedah baru. Atau kalau kita pakai cara yang satunya, nanti apa? Orang yang ini suka, yang itu mengatakan saya nggak paham selama ini Ustadz bilang apa itu, atau imam bilang apa. Maka apa? Kita kasih semuanya, yang merasa paham ini ambil ini, yang merasa paham yang itu ambil itu, dan semuanya saling melengkapi. Dan itu bagus pola yang semacam itu. Yang paling teruk itu kalau kita tanya orang yang
Lampung. Pak Cik, di sini macam mana komunikasi? Dia pun jawab, sampai mampus pun komunis tak pernah bagi apa-apa. Jadi artinya jangan minta definisi daripada orang biasa. Yang sepatutnya memberi definisi. Iya. Lihat siapa yang diajak bicara memang. Sahih. Ya Allah. Baik, untuk penjelasan dari Syekh Utsaimin besok insyaallah wallahu a'lam. Manusia beragam memang.